Jadi saya ulangi, kata Syekh, semua yang bukan sebab tapi diyakini sebagai sebab adalah syirik. Jemaah sekalian, ini kaidah penting sekali. Karena ini banyak kasusnya di sekitar kita, di kehidupan kita. Dengan memahami kaidah ini, antum langsung bisa tahu itu syirik. Mungkin sebagai contoh, ibu-ibu meletakkan di bawah bantal gunting, peneti, apa lagi? Kapak. Wah, kalau kapak bahaya tuh. Nah, itu kan diyakini. Itu diyakini apa? Bisa bermanfaat kan? Nah, sekarang kita lihat, itu sebab yang bermanfaat atau tidak? Secara syar'i atau secara qadari? Jawabannya tidak. Maka meyakininya adalah syirik. Contoh lain, mereka juga meyakini kalau tali pusar bayi itu, apa namanya tuh? Apa? Ari-ari, Masya Allah. Kalau dirawat, dicuci, dibungkus kain, kemudian diterangi dengan lampu, ya, berapa malam tuh diterangi? 40 hari. Lumayan berapa liter minyak itu. Nah, perbuatan itu diyakini bisa memberi manfaat, bisa menjadi sebab kemanfaatan. Maka kita lihat, itu sebab syar'i tidak? Jawabannya tidak. Sebab qadari tidak? Jawabannya juga tidak. Maka meyakininya adalah syirik. Meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Sebut apa saja. Kalau itu bukan sebab, diyakini sebagai sebab, maka itu syirik. Pertanyaannya, syiriknya di mana? Syiriknya dalam dua sisi. Dalam dua sudut pandang. Yang pertama, dalam penentuan sesuatu sebagai sebab. Dalam penentuan sesuatu sebagai sebab. Baik sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Siapa yang maha mampu melakukan itu? Hanya Allah. Karena hanya Allah sebagai Rabb kita. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu hanya Allah yang mampu menciptakannya atau menetapkannya, termasuk menciptakan atau menetapkan sesuatu sebagai sebab. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Sehingga kalau kita mengatakan ini bermanfaat loh, berarti kita seakan-akan mensejajarkan diri kita dengan Allah untuk menentukan itu bermanfaat atau tidak. Ini sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua adalah terkait dengan pembahasan bab sebelumnya. Nah, di sini saya nukilkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, rahimahullah. Kata beliau, "Fahadhil ayah wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillahi fi jalbi manfaatin au daf'i durrin wa anna dzalika syirkun billah." Maka ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-38 dan ayat-ayat yang semisalnya, menjelaskan kepada kita batilnya ketergantungan hati kepada selain Allah, termasuk ketergantungan hati kepada sebab-sebab. Apalagi kalau itu bukan sebab. Andai itu sebab beneran, hati nggak boleh bergantung kepadanya. Cukup diyakini sebagai sebab, tapi bergantung kepada Allah. Bagaimana lagi kalau itu sebenarnya bukan sebab? Lalu hati bergantung kepadanya untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Maka itu adalah termasuk syirik kepada Allah, kata Syekh. Jadi ini sisi yang kedua. Kenapa meyakini sesuatu sebagai sebab?
padahal itu bukan sebab, adalah syirik karena hati kita telah bergantung kepadanya.